Jadi tentang momentum dan impuls, pertama terkait dengan momentum dulu ya. Nah, momentum itu ada dua tipe ya. Ada momentum yang linier, lalu ada momentum yang angular atau momentum sundut. Nah, pertama momentum linier ya. Kalau secara definisi, maka ya tentu saja P itu sama dengan M kali V ya. Jadi kalau dalam bentuk vektor, dia nanti momentum linier itu searah dengan vektor kecepatannya dengan kesebandingan masanya ya. Jadi massa kalikan kecepatannya aja. Definisinya sederhana seperti ini ya. Lalu seperti yang sudah dijelaskan di dinamika kemarin, nah momentum linier ini berkaitan dengan terkait dengan jumlah total gaya ya. Atau bukan jumlah, kaitannya dengan resultan gaya. Jadi kalau momentum linear dia terkait dengan nanti kaitannya dengan resultan gaya, di mana dari hukum 2 Newton kita punya ini kan kemarin. Jadi sigma F sama dengan perubahan momentum ya, dp per dt. Atau kalau masanya itu nggak berubah ya jadi massa kali percepatan seperti yang sudah sering kita pakai. Nah, kemudian momentum linear. Nah, ini kita lihat ya bahwa eh, kalau sigma F itu sama dengan 0, maka momentum konstan ya. Nah, itu nanti akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang ini, konservasi momentum linear. Oke, jadi kasusnya adalah apabila sigma F sama dengan 0, maka kita dapatkan dp per dt kan sama dengan 0 ya. Artinya perubahan P itu tidak ada. Atau bisa dibilang P-nya itu konstan. Nah, kita perlu tahu maknanya sigma F sama dengan 0 ya. Jadi kita perlu bedakan gaya eksternal dan gaya internal ya. Nah, kita perlu tahu gaya eksternal dan internal. Dari internal dulu deh. Dari internal dan eksternal. Nah, contohnya di sini kita ingin meninjau suatu sistem dua bola yang bertumbukan ya. Jadi ini bola pertama, lalu dia bergerak ke sini ya dan menumbuk bola yang kedua. Ini bola A, bola B. Nah, sekarang sistem kita adalah dua bola yang bertumbukan ya. Jadi ini merupakan sistem kita. Kita kasih batas. Nah, di luar titik-titik kita ini merupakan di luar sistem ya. Jadi kalau sudah batasnya adalah titik-titik ini, kalau sudah di luar titik-titik garis putus-putus ini ya, bukan titik ya. Kalau di luar garis putus-putus itu sudah bukan sistem. Tapi kalau di dalamnya, maka dia masih sistem. Nah, di sistem dua bola yang bertumbukan ini, ketika mereka bertumbukan, maka tentu saja bersentuhan ya. Jadi ini bola A, ini bola B. Nah, ini A, ini B. Karena bersentuhan tentu saja ada gaya normal ya. Nah, tapi gaya normalnya adalah gaya aksi reaksi. Atau kalau ini diperbesar dulu. Nah, ini merupakan gaya aksi reaksi ya di sistem kita ini.
Nah, perhatikan bahwa gaya normal itu ada di dalam sistem ya. Jadi dia muncul di dalam sistem kita, maka gaya normal ini merupakan gaya internal ya. Nah, kemudian bedakan kalau kasusnya seperti ini ya. Sama, mirip. Tapi sekarang bola yang A ini dia kalau bola yang pertama dia kan hanya seperti disentak atau didorong dengan tongkat lalu bergerak. Nah, kalau yang sistem kedua, bola A ini kita dorong terus ya dengan gaya F. Jadi dia bergerak dipercepat akibat dorongan kita. Nah, ketika mereka bertumbukan sama ada gaya normal, tapi di A dia punya gaya F ya. Tetap ada gaya dorongan ini. Nah, perhatikan bahwa gaya F itu asalnya dari luar sistem ya. Jadi yang ngasih gaya F itu kita, bukan bola ya. Bukan akibat interaksi antara bola ya. Makanya di sini gaya F atau gaya dorong F itu merupakan gaya eksternal ya. Nah, itu merupakan gambaran gaya internal dan gaya eksternal. Nah, perhatikan bahwa kalau gaya internal ini bersifat umumnya aksi reaksi ya, aksi reaksi dalam sistem, aksi reaksi dalam sistem. Sehingga karena di aksi reaksi, kalau kita tinjau keseluruhan sistem, maka tentu saja totalnya adalah nol ya. Jika ditinjau keseluruhan sistem, maka sigma F-nya nol ya. Ya, kita bisa lihat dari contoh yang pertama, kalau kita tinjau gaya total sistem AB, maka gaya normal antara A dan B ini yang aksi reaksinya kan saling menghilangkan ya, karena besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah kalau gaya eksternal, maka kebalikan dari internal ya. Jadi dia bukan aksi reaksi. Lalu kalau ditinjau keseluruhan sistem, sigma F-nya tidak sama dengan nol. Jadi tinggal eh, kebalikannya aja, nggak usah aku tulis ya. Contohnya di sistem yang kedua ini, kalau kita tinjau sistem keseluruhan ini, gaya normalnya kan memang akan saling meniadakan ya. Tapi gaya F dia tidak ada reaksinya ya. Tidak ada gaya F yang dia akan menghilangkan gaya F ini dengan besar yang sama tapi arah berlawanan. Itu kan tidak ada. Maka kalau di sistem yang kedua ini yang didorong dengan gaya F itu sigma F sistemnya tidak sama dengan nol ya. Jadi di contoh kasus yang pertama ini merupakan contoh dari ketika sigma F yang aku sebut di atas itu sama dengan nol. Kalau yang ini merupakan contoh kasus sigma F yang tidak sama dengan nol ya. Nah, jadi itu gaya internal dan eksternal. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa yang dimaksud sigma F sama dengan nol itu adalah resultan dari gaya eksternal ya. Resultan gaya eksternal. Jadi jangan bingung ketika meninjau suatu sistem momentumnya konstan tapi kok ada gaya normal ya. Padahal sigma F-nya kan nol. Nah, itu jawabannya adalah karena gaya normal di situ gaya internal ya, bukan eksternal. Sehingga tidak masalah kalau gaya internalnya ada, asalkan gaya eksternalnya itu nol. Nah, jadi itu asal dari konservasi momentum linear. Nah, kita coba lihat konservasi P ya berarti. Jadi P itu konstan ya.
atau kalau P sama dengan konstan, maka P awal itu sama dengan P akhir ya, P aksen lah. Nah, dari sini misalkan sistem dua benda bertumbukan, ini ya, sistem tumbukan dua bola, berarti momentum awal ya kita sebut misalkan M1, lalu kecepatannya itu V1 awal, lalu ada M2, V2 awal, lalu sama dengan M3, M1 ini V1 aksen ya. Lalu ini ditambah M2 V2 aksen. Nah, atau di sini kalau dia sistemnya 3 dimensi ya, jangan 2 dimensi dulu, maka V10 ini kan ada komponen arah X-nya ya, V10X dan arah Y-nya. Nah, ini juga sama, ada I dan ada komponen X dan Y atau basis IJ-nya, ini juga, ini juga. Nah, dari situ nanti kita bisa pecah ya. Berarti karena masing-masing itu punya komponen pada arah X dan Y, walaupun nanti komponennya 0, maka ini kita bisa pecah jadi M1 V10 arah X tambah M2 V20 arah X sama dengan ini ya, arah X juga. Nah, ini merupakan konservasi momentum arah X. Jadi konservasi dari PX. Lalu di sini kita punya M1V10Y sama ya dengan atasnya tinggal ganti X jadi Y. Sorry, Y. Ini juga Y. Selanjutnya ini merupakan konservasi PY. Nah, berarti kalau ada soal tumbukan 2 dimensi, nanti silakan pakai dua persamaan ya. Jadi bisa tinjau konservasi momentum X dan arah Y-nya. Contohnya ya kalau tumbukan yang seperti ini, lalu masing-masing nanti ada sudutnya seperti ini. Nah, ini kan kecepatannya beda ya. Ini VU misalkan, lalu sudutnya juga beda, ini alfa, ini beta lah katakan. Nah, nanti kalau kita tinjau tumbukan yang 2 dimensi ya tinggal pecah saja jadi arah X dan arah Y seperti ini ya. Jadi ada konservasi arah X dan konservasi arah Y. Itu kalau di eh, sistem dengan gaya eksternal yang 0 atau berlaku konservasi momentum linier.